Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok perangkat lunak perkantoran akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang materi pertemuan perkuliahan dari awal sampai akhir pertemuan. Di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karol Ivanka Maurel Sugiono dengan NPM 1912120031 dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Delta Anando, NPM 1912120011, kelas 2AK P1. Perkenalkan, nama saya Lilis Rimanti, jurusan akuntansi NPM 1912120036, kelas 2AK P1. Nama saya Kori Febrianti dari jurusan akuntansi NPM 1912120026, kelas 2AK P1. Di slide kedua terdapat daftar isi di mana kami akan menjelaskan satu persatu materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang Microsoft Office. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang cara mengedit naskah dan memformat naskah. Yang ketiga, kami akan menjelaskan gimana caranya menggunakan rumus di Microsoft Word. Yang keempat, kami akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Yang kelima, kami akan menjelaskan fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, dan choice. Yang keenam, kami akan menjelaskan Microsoft PowerPoint atau PPT. Di slide ketiga terdapat Microsoft Office. Microsoft Word merupakan program pengolahan kata yang cukup lengkap dan lebih otomatis. Bahkan perintah dan fungsi yang disediakan oleh software ini menunjang berbagai keperluan mulai dari pengetikan atau penyusunan naskah biasa, laporan, surat kabar, sampai dengan fax. Pada bab ini kita akan berkenalan dengan menu Home. Pada menu ini terdapat kelompok toolbar. Ada apa aja sih kelompok toolbar itu? Kelompok toolbar terdapat clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Di slide keempat, kelima, dan keenam terdapat pengeditan naskah. Ada berapa step untuk mengedit naskah? Yang pertama, membuat blok pada teks. Caranya menekan tombol Shift sambil menekan tanda panah, lalu letakkan pada jendela dokumen. Yang kedua, mengcopy kata atau kalimat. Dengan cara blok kalimat atau kata, lalu klik icon copy atau CTRL+C. Yang ketiga, membatalkan perintah. Dengan cara mengundo, membatalkan pengeditan, atau rendo, membatalkan pembatalan pengeditan. Yang keempat, change say, yaitu mengubah kalimat atau teks. Yang kelima, find, replay, and go to, yaitu find yaitu mencari, replay itu mengganti, go to itu menunjukkan ke halaman tertentu. Di slide ketujuh yaitu tentang memformat naskah. Jadi di sini saya akan menjelaskan gimana caranya kita memformat naskah agar naskah tersebut terlihat rapi tulisannya. Yang A, kita mengatur paragraf dan spasi. Klik ikon paragraf, kita klik ident dan spasi. Pada spasi, tentukan berapa spasi yang diinginkan. Setelah berapa spasi yang kita inginkan, lalu kita line spacing, lalu kita klik OK. Dan ternyata dari langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, ada alternatif lain agar kita lebih mudah mengatur paragraf dan spasinya, yaitu dengan cara blok kalimat yang ingin diatur paragrafnya, lalu kita tekan tombol kombinasi O untuk satu spasi, tekan Ctrl 1 atau single, O untuk 1,5 spasi, tekan Ctrl 5 atau 1,5 lines, O untuk 2 spasi, tekan Ctrl 2 atau double. Yang B, bullets and numbering. Jadi kita klik bullet, lalu kita blok atau tandai bagian naskah yang ingin dibuletin. Klik tab home atau klik icon. Lalu kita untuk memilih jenis bullet, klik tanda panah ke bawah, klik bullet yang Anda harapkan. Selain itu juga kita bisa memilih alternatif bullet yang lain dengan mengeklik define new bullet. Lalu kita klik karakter, lalu pilih jenis bullet yang Anda inginkan, lalu kita klik OK.
Di slide 8 ini saya akan menjelaskan cara mengetik rumus di Microsoft Word. Menyisipkan rumus di sel tabel, kemudian pilih sel tabel tempat Anda ingin meletakkan hasil. Jika sel tidak kosong, hapus isinya tersebut. Dan kemudian di alat tabel, tab tata letak di grup data, kemudian klik rumus. Dan kemudian gunakan kotak dialog rumus untuk membuat rumus Anda. Anda dapat mengetik dan di dalam kotak rumus pilih format angka dari daftar format. Dari daftar format angka, lalu tempelkan dalam fungsi dan box mark menggunakan daftar fungsi tempel dan tempel box mark. Memperbaharui hasil rumus di Word. Hasil rumus dihitung ketika disisipkan dan ketika dokumen yang berisi rumus terbuka di Outlook, maka rumus hanya dihitung ketika disisipkan dan tidak akan tersedia bagi penerima email untuk diedit. Anda juga dapat memperbaharui secara manual. Pertama, hasil dari satu atau beberapa rumus tertentu. Kedua, hasil dari semua rumus di tabel tertentu. Ketiga, kemudian kode bidang dalam dokumen termasuk rumus. Di slide 9 ini memperbaharui hasil dari rumus tertentu. Pilih rumus yang ingin Anda perbaharui. Anda dapat memilih beberapa rumus dengan menahan tombol CTRL ketika membuat pilihan. Lakukan salah satu hal berikut ini. Pertama, klik kanan rumus, lalu klik perbaharui bidang. Kemudian tekan F9. Memperbaharui semua hasil rumus dari tabel. Pilih tabel yang berisi hasil rumus yang ingin Anda perbaharui. Kemudian tekan F9. Memperbaharui semua rumus dalam dokumen. Penting, produser ini memperbaharui semua kode bidang dalam dokumen, bukan hanya rumus. Lalu tekan CTRL+A, kemudian tekan F9. Kali ini saya akan menjelaskan menjumlahkan angka dalam tabel menggunakan argumen posisi. Anda dapat menggunakan argumen posisi left, right, above, below dengan fungsi ini. 1 average, 2 count, 3 max, 4 min, 5 produk, 6 sum. Sebagai contoh, pertimbangan prosedur berikut ini. Untuk menambahkan angka menggunakan fungsi sum dan argumen posisi untuk menghindari kesalahan saat menunjukkan dalam tabel menggunakan argumen posisi. Ketikkan 0 di sel yang kosong mana saja yang akan disertakan dalam perhitungan. Pilih sel tabel tempat Anda ingin meletakkan hasil. Jika sel tidak kosong, hapus isinya. Di alat tabel, tab tata letak di grup data, klik rumus. Microsoft Excel. Pengertian dari Microsoft Excel adalah program aplikasi lembaga kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Software ini dikenal juga sebagai Microsoft Office Excel, Microsoft Excel, atau sering disebut juga sebagai Excel saja. Menggunakan sel absolut, format tanggal, fungsi statistik. Sel absolut adalah sebuah sel yang rumusnya mengandung sel terpisah, sehingga apabila rumus ini di-copy akan menghasilkan error agar rumus yang mengandung sel absolut bisa kita copy. Maka rumus tersebut harus kita absolutkan dengan cara menandai dengan simbol $, pada alamat sel tersebut.
Fungsi VLOOKUP dan LOOKUP. Fungsi ini digunakan untuk mencari suatu nilai tertentu pada suatu tabel data. Terdapat dua jenis tabel, yaitu tabel vertikal menggunakan VLOOKUP dan tabel horizontal menggunakan LOOKUP. Rumus umum untuk tabel vertikal sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nilai kunci, titik koma, daftar tabel, titik koma, nomor indeks kolom, tutup kurung. Rumus umum untuk tabel horizontal sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nilai kunci, titik koma, daftar tabel, titik koma, nomor indeks baris, tutup kurung. Fungsi VLOOKUP dan LOOKUP adalah untuk pembacaan tabel di mana dua atau lebih tabel mempunyai data yang saling dihubungkan. Jika tabel disusun secara vertikal jika menggunakan rumus fungsi VLOOKUP, sedangkan jika tabel disusun secara horizontal maka kita gunakan rumus fungsi LOOKUP. Microsoft PowerPoint atau PPT. Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Microsoft PowerPoint merupakan perangkat lunak yang mudah dan sering digunakan untuk membuat media pembelajaran. Di dalam PowerPoint terdapat menu-menu yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengembangkan media pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, dan lebih menyenangkan. Pada tutorial ini akan dijelaskan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran interaktif dan dilengkapi dengan evaluasi.